ada nuansa kemerdekaan ya. Aku Tuhan buat Indonesia, sudah lama ku nanti lawatanmu. Ini doaku Tuhan buat negeri
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita pagi-pagi harus semangat nih. Kemarin kan baru merayakan kemerdekaan ya. Dan hari ini juga kita harus merayakan kemerdekaan. Merdeka dari apa? Dari yang namanya DOSA. Di dalam Tuhan pastinya, amin. Amin. Waduh, masih kurang semangat nih. Baik, mari Bapak Ibu kita persatukan hati kita. Kita mau beribadah pada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami kembali menghadap Engkau Tuhan. Kami rindu ingin memuji Tuhan. Kami rindu ingin menyembah Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni kami, mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami Bapa, sehingga hari ini Tuhan kami boleh layak menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memimpin ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan kami yakin Tuhan, hanya nama Tuhan yang akan kami muliakan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Biar tambah semangat kita berdiri dulu ya. Siapa yang percaya di sini kalau Tuhan itu hadir di tengah kita? Haleluya. Haleluya. Hey. Kita mau bergoyang ya. Buat Tuhan, jangan malu-malu Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, tegaskan dan irakan dengan suka.
memandang Tuhan, ku selalu memuji-Nya. Haleluya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat karena Tuhan berlindung. Amin. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Yang kencang. Kini kanan ku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada. Haleluya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu Ini setiap kali Bapak, kami yang ada di sini rindu Tuhan ingin menyembah Engkau Bapa. Kami rindu ingin mengangkat tangan kami bagi-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau
Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami rindu ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih intim lagi dengan-Mu Bapa. Yesus. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Ku buka mataku, ku lihat wajah-Mu, ku terpaku bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersayang
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi Ini setiap kami Tuhan, dan ini setiap kerinduan kami. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, sama seperti Engkau mengenal kami. Bahkan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi kami, karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Mari buka hatimu lebih lagi, buka hatimu lebih lagi. Dia ada bersama dengan kita, Dia begitu dekat di dalam hidupmu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari
ada untuk menjadi penyembah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di setiap kami Tuhan, biar Engkau Allah yang akan berbicara atas kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang begitu peduli akan hidup kami. Mungkin kanan, kiri, depan, belakang kami, bahkan keluarga terdekat sekalipun tidak peduli akan kami. Tapi kami punya Engkau Yesus, Allah yang begitu peduli akan hidup kami. Dan kami mau meletakkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Setelah sekian purnama, akhirnya saya boleh kembali lagi di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Harusnya bulan lalu saya diundang, tapi mendekati hari-hari mendekati tanggal-tanggal di mana hambanya Bapak Hendy memberi tugas buat saya tidak bisa meninggalkan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya, karena ada satu pekerjaan yang memang sudah menjadi satu tanggung jawab bagi saya. Karena saat ini selain saya melayani di GBI Bogor, puji Tuhan, tahun yang lalu saat pandemi di tahun kedua saya diberi kepercayaan, Tuhan memberi berkat yang luar biasa karena saya naik kelas. Jadi setelah 20 tahun saya tidak naik kelas, akhirnya tahun ke-21 saya naik kelas. Tahu ya maksudnya ya? Pasti nggak tahu kan? Nah, biar saya kasih tahu. Jadi 20 tahun saya nyaman sebagai guru taman kanak-kanak di Happy Holy Kids. Tahun ke-21 tiba-tiba pemimpin di sekolah datang, saya dipanggil, kemudian tiba-tiba saya disuruh ikut psikotes. Dalam hati saya, kayak nggak bosen-bosennya gitu ya psikotes gitu ya. Sementara saya orang yang terjun di dalam dunia psikotes gitu, pendampingan psikotes saya dampingin gitu kan. Tapi ini rupanya gini, saya terjebak dengan psikotes itu. Karena saya merasa, saya tahu kalau psikotes begini, tapi ternyata psikotesnya beda gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan, karena kepercayaan, berkat dan anugerah itu, saya lulus dari psikotes dan akhirnya ada satu SK yang turun. Ini ada 2 HP, nanti saya takut salah. Lumayan ini HP-nya kayaknya lebih mahal gitu, jadi gitu ya. Gitu. Nah, akhirnya puji Tuhan, bulan Juli 2021 saya diberi kepercayaan yang baru untuk menjadi kepala sekolah di Happy Holy Kids Cibinong. Jadi sekarang tugas saya Bogor Cibinong. Kalau ada yang lain ya keliling Indonesia masih tetap. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini saya berdiri di depan jemaat-jemaat yang luar biasa. Saya terlalu percaya bahwa jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat pilihan Tuhan. Amin. Kalau saya boleh bertanya, berapa banyak jemaat di tempat ini yang tidak pernah mengalami pencobaan? Boleh angkat tangan? Semua ada di dalam pencobaan semua. Karena begitu saya tanya langsung ini semua. Itu lihat kanan kiri, siapa tahu ada yang mau angkat tangan terus ikutan gitu. Kalau begitu saya ganti deh pertanyaannya. Siapa yang sering hidup dalam pencobaan? Sering, ada yang kata lo, gitu, sering ya, sering banget. Sering apa? Setiap hari. Tiap hari. Luar biasa, itulah masalah hidupmu. Setiap hari. Pencobaan atau masalah? Pencobaan atau masalah? Dua-duanya. Jadi kayaknya memang dari semalam tapi nyiapin itu ya. Berarti memang itu yang Tuhan taruh gitu ya. Sekali lagi ya, ganti ya pertanyaan. Karena kalau udah mulai senyum,
Begitu, karena dari tadi ya begitu saya datang gitu ya, hanya orang yang kenal saya aja, shalom Kak Adi gitu ya. Begitu yang saya nggak kenal gitu, shalom gitu kan. Apalagi mukanya, kalau di dalam dunia psikologi itu, kalau mulut sudah diginiin, hati-hati, biasanya butuh sentuhan kaki tayang. Sekali lagi pertanyaannya, berapa banyak, atau dibalik ya, berapa banyak jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak pernah mengalami masalah? Oh, pasti nggak ada yang kanan, karena tadi udah ada yang kanan. Dibalik, diganti. Siapa yang tidak pernah merasa dicobai dalam hidupnya? Oh, nggak ada juga. Ganti, berarti salah saya catatannya, ganti dulu kan. Saya ambil pulpen dulu, catatannya salah nak ternyata. Wah, saya coret dulu. Pada saya ambil contekan. Ganti. Berapa banyak jemaat di tempat ini yang sering menang melawan pencobaan dan masalah? Kok ragu-ragu loh? Kenapa ragu-ragu? Sekali lagi ya, berapa banyak jemaat di tempat ini yang sering menang dari masalah dan pencobaan? Gitu. Jadi kalau ditanya, sesering apa pencobaan dan masalah? Sering banget. Memang itulah ya manusia ya, pada dasarnya itu yang ada dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang sempurna. Amin. Karena itu mari kita belajar bersama-sama. Dan firman Tuhan tema hari ini yang saya mau sharekan, mau saya bagikan kepada kita semua, itu juga menjadi satu pengalaman hidup saya. Mari kita akan buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Menang atas pencobaan. Iya. Dan di sana bagus, di sana biru. Oke, mari kita buka Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Seperti biasa, saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu, Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Kita bersahut-sahutan ya. Sudah ketemu? Amin. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2, 3. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Yesus kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu dirasakan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja kau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan menyatakan kepada malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu alasan kenapa saya memberikan tema menang dari pencobaan, menang atas pencobaan.
Karena satu hal alasannya adalah di mana kita sebagai manusia, di sini sudah ada yang mulai bersayap, manusia-manusia bersayap, alias malaikat-malaikat. Yang penting jangan jadi malaikat pencabut nyawa aja ya. Karena saya ingat dulu waktu saya pelayanan di Tangerang, saya ini malaikat pencabut nyawa. Jadi setiap ada jemaat yang mulai sakit gitu kan, Kak Adi, yuk kesini disuruh doain. Begitu didoain besoknya meninggal. Jadi dulu saya terkenal di Tangerang jadi malaikat pencabut nyawa. Makanya ayo doain yang sakit. Saya kadang-kadang, aduh jangan-jangan nanti saya doain mati kan. Mati lagi, meninggal gitu kan. Tapi ya mungkin itu karunia ya kan, mungkin. Tapi saya bersyukur karena pada hakikatnya saya, Bapak Ibu Saudara, adalah masih manusia normal yang begitu dekat dengan kelemahan, yang begitu dekat dengan persoalan, yang begitu dekat dengan masalah hidup, yang begitu dekat dengan tantangan. Karena intinya sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka disitulah pencobaan, masalah, persoalan itu sudah menjadi bagian hidup manusia. Amin. Tapi yang perlu kita ketahui sebetulnya bagaimana kita keluar. Yang harus kita ketahui bagaimana kita keluar, bagaimana kita menang dari pencobaan itu. Menurut bahasa Yunani di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata pencobaan atau masalah itu, ya boleh diklik, itu menggunakan satu kata yang ditulis. Nah, yang mungkin yang lalu beberapa waktu yang lalu ikut sekolah teologi di sini ya, peirasmos. Peirasmos itu, ya boleh diklik lagi, boleh dimunculkan semua saja. Peirasmos artinya kesulitan dan penganiayaan. Nah, kesulitan dan penganiayaan dari siapa? Kesulitan dan penganiayaan yang datangnya dari luar hidup kita, yaitu dari siapa? Dari dunia dan iblis. Kemarin sebelum saya kesini hari ini, kemarin saya melayani anak-anak CP itu. Jadi kalau di Bogor, youth di tempat kami itu namanya CP atau Joshua Project. Jadi kalau kami ibadah GP itu bukan ibadah seperti biasa gitu ya. Jadi biasanya kami sharing. Lalu kalau kami hari Selasa dan hari Jumat, anak-anak GP ini keliling kota Bogor. Keliling kota Bogor, mereka melayani langsung para gelandangan dan sebagainya. Kecuali masa pandemi kemarin kami libur selama 2 tahun. Libur. Kalaupun kami mau kasih makan, hati-hati. Kadang-kadang karena dari Dinsos dan Dinkes memata-matai, ya karena memang harus dijaga gitu ya, sehingga kami jarang melakukan itu. Tapi kami sudah mulai kembali lagi. Dan anak-anak GP ini yang disebut Junior Project ini atau Joshua Project ini adalah anak-anak yang dilatih untuk memiliki sesuatu yang berbeda di dalam hidup mereka. Bahkan mereka diajar ketika mereka tidak punya uang hasil mereka karena belum bekerja, mereka diajar dari uang saku mereka menyisihkan itu sedikit demi sedikit, kemudian dikumpulkan. Kami ada satu bukan kas ya, tapi istilahnya komitmen, bukan janji iman juga, komitmen. Nanti kalau sudah terkumpul, ada kaum wanita dan sebagainya yang kemudian mengolah itu menjadi satu masakan, dan malam kami keliling kota Bogor untuk mendatangi para gelandangan, yatim piatu yang tidak punya tempat tinggal, orang gila dan lain sebagainya. Kemarin saya cerita ke anak saya, jadi ini yang di depan ini salah satu anak saya cerita gini, tahu nggak? Suatu hari ada satu jemaat yang kecopetan. Karena tahu bahwa yang dicopet ini adalah orang yang salah satunya adalah yang setiap Selasa atau Jumat ini keliling di Bogor untuk memberi makan. Tiba-tiba ada satu pasukan gelandangan, dalam tanda petik ya, sepasukan gelandangan yang mengejar copet itu. Lu yang copet ya, lu yang copet ya. Kita semua bingung.
dia ngejar. Dan ternyata dia mau bilang, tahu nggak? Yang kamu copet ini tiap Selasa dan tiap Jumat, dia kasih makan kami. Dan akhirnya apa? Si copet ini akhirnya mau dihajar, tapi anak-anak Cibi dan sebagainya. Jangan. Yang paling penting dompet selamat dan sebagainya. Isinya juga selamat, karena memang isinya cuma 5.000 doang ternyata di dalam dompet. Jadi dia tinggal nyesel, gitu kan. Sampai dia bilang gini, ya kalaupun hilang paling hanya ganti KTP. Kok gitu? Emang gak ada ATM-nya? Kagak. Gak ada SIM-nya? Kagak. Kagak ada duitnya? Ada. Berapa? 5.000. Tahu gitu tadi dibiarin. Kenapa kita teriak-teriak? Kita juga udah teriak-teriak, nyesel juga. Bedak juga lu ya. Gitu kan. Tapi ada satu hal yang positif. Jadi dampak positif yang dikerjakan sama anak Cibi ini. Dan kami berbicara tentang kemerdekaan. Waktu saya tanya, tidak boleh ada jawaban yang sama. Pokoknya sebelah kanan, sebelah kiri gak boleh nyontek. Jadi misalnya dia jawab ini, menurut kamu kemerdekaan itu apa? Oh bebas. Sebelahnya gak boleh. Sama kayak yang ini, gak boleh. Harus dengan ide yang berbeda. Mereka sampai pusing, termasuk anak saya pusing. Gak usah panjang-panjang. Dia jawabnya kan panjang lebar, maklum ya, baru wisuda. Jawabannya panjang, gak usah panjang-panjang. Satu kata aja. Tapi gitu dia langsung, iya Pi. Kenapa? Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang kebebasan, berbicara tentang hak, berbicara tentang lepas dari belenggu, tapi pada hakikatnya manusia itu tidak bisa lepas dari semuanya itu. Makanya di dalam bahasa Yunani mengandung satu maksud. Pencobaan, masalah itu adalah kesulitan, tantangan, penganiayaan yang datang dari luar, yaitu dunia atau iblis. Tapi sebetulnya ada makna yang lebih dalam dari itu. Dunia dan iblis itu bisa memakai orang lain, tapi juga bisa memakai diri kita sendiri. Kadang-kadang itu yang tidak kita sadari. Kalau pencobaan itu datang dari dunia luar atau dari iblis, kita mungkin gini, oh dalam nama Yesus. Tapi kalau pencobaan yang kadang muncul keluar dari diri kita sendiri, kita kadang-kadang tidak menyadari. Contohnya apa? Contohnya masih ingat beberapa waktu yang lalu saya pernah khotbah di sini, saya menyaksikan bagaimana tahun 2016 atau 7 tahun yang lalu saya sudah hampir lewat. Karena apa? Saya mencobai diri saya sendiri. Waktunya istirahat, saya tidak istirahat. Waktu kalau makan bukan nunggu lapar, tapi nunggu ada makanan enak atau tidak. Akhirnya di satu titik, di satu waktu, ketika saya mau melayani satu seminar, pada itu seminar guru-guru taman kanak-kanak atau guru TK dan PAUD se-Jawa Barat. Jam 10 saya harus menyampaikan materi yang pertama, tapi jam 8:30 mata saya mulai berkunang-kunang. Dan memang perut saya sudah gak enak. Saya pikir hanya mah biasa. Saya pikir hanya asam lambung biasa. Jam 8:30 mata mulai berkunang-kunang. Jam 9 kurang tidak berkunang-kunang lagi, tapi mulai gelap. Perut mulai mual. Seperti dalam tanda petik, karena puji Tuhan saya belum pernah yang namanya merasakan serangan jantung, dan puji Tuhan sampai hari ini jantung saya sehat gitu ya. Tiba-tiba seperti ada udara yang naik dari lambung itu seperti menghantam dada saya, dan untuk bernafas itu susah. Makanya orang awam mungkin bilang begini, masa sih sakit mah bisa meninggal? Itu bukan karena sakit mah. Itu bukan karena asam lambung, tapi itu sudah menjadi yang namanya GERD, di mana produk gas dari perut itu naik dan menyerang katanya seperti orang sakit jantung, karena saya belum pernah sakit jantung. Dalam nama Yesus enggak. Tiba-tiba susah untuk bernafas. Saya tarik nafas, semakin saya tarik, semakin sesak. Saya cuma bilang ini sama asisten saya, nanti kamu yang ganti. Walaupun terbata-bata, nanti kamu yang gantiin aku dulu ya, aku mau keluar dulu. Maksud saya mau keluar itu
maaf bicara, saya mau tusuk mulut biar bilang gitu kan, kayaknya lega gitu ya. Ternyata baru berjalan beberapa langkah dan saya sudah gelap. Saya sempat mendengar suara orang banyak teriak, "Wow!" Ternyata di situ saya pingsan. Dan entah apa yang terjadi pada waktu itu. Saya ingat saya kurang lebih waktu itu udah jam 10 kurang pas saya mau jalan itu. Dari saya nahan, dari saya ngomong nanti kamu yang ini. Artinya kurang lebih jam 10 saya pingsan. Ternyata saya sadar itu saya sudah dibawa ke satu rumah sakit di Bogor. Semua badan saya udah dipasangin selang dan lain sebagainya, seluruh tubuh selang sampai yang oksigen yang apalah namanya itu. Dan begitu saya di tengah-tengah antara sadar dan tidak gitu, saya cuma dengar bunyi tweet. Saya di mana ya? Saya mulai mau belok, kepalanya nggak bisa karena di sini ditahan, ada kabel, mau belok ke sana nggak bisa, di situ ada kabel lagi. Tapi saya mulai buka mata, berusaha untuk membuka mata. Mata saya masih berkunang-kunang, bahkan waktu maksain buka mata mulai berair. Terus saya di ruangan sendiri, di depan saya kaca, gitu. Saya ngeliat di ruangan saya kaca. Oh ternyata saya baru sadar setelah beberapa waktu. Itu yang namanya ruang ICU. Ternyata ruang ICU itu seperti itu, menyeramkan. Jam 3 sore saya mulai sadar. Saya baru mulai pelan-pelan, ada satu suster di situ. Saya mulai bertanya, saya di mana? Kok saya di sini? Suster itu hanya bilang gini, tenang Pak, Bapak aman, Bapak sedang dirawat. Saya kaget loh, dirawat di mana? Dia hanya elus tangan saya gitu ya. Hanya elus tangan saya bilang gini, tenang Pak, Bapak di ruang ICU. Aduh, untung saya nggak jantungan gitu. Jantung ICU, aduh saya mau mati dong rasanya. Tapi dia pelan-pelan, terus dia keluar, Pak, tenang. Tidak berapa lama dia keluar, ternyata panggil satu teman saya yang jagai saya. Kemudian teman saya ini yang disuruh masuk, karena kan ternyata kalau di ICU nggak boleh semua orang masuk ya. Udah masuk pun pakai baju khusus. Sebetulnya kayaknya kenapa orang di ICU bukannya makin sehat makin cepet bablas gitu ya. Karena itu seragamnya itu yang bikin takut ternyata. Seragam hijau gitu, udah hijau kayak nakut-nakutin gitu ya. Udah hijau kayak nakut-nakutin, terus mau ngomong takut, makin penasaran kan. Makanya orang-orang di ICU rata-rata bablas gitu ya. Mungkin karena takut itu ya. Terus teman saya udah pelan-pelan gitu, dia bilang gini, kamu tadi pingsan. Dalam hati saya, seumur hidup saya baru 2 kali pingsan. Yang pertama saya ingat itu cuma akibat GPIA, gereja lama saya mentertawakan saya. Begitu terima telepon saya pingsan karena papa saya dipanggil Tuhan. Pada sorenya saya harus melayani jadi WL waktu itu Natal. Termasuk Bu Yati juga tuh yang mentawain saya itu. Teleponnya jatuh, ubrak gitu. Karena dari Salatiga ditelepon, kamu cepat pulang. Saya bilang, kenapa harus cepat pulang? Nanti sore mau Natalan, tepat tanggal 23 Desember saya ingat waktu itu. Nanti sore saya mau pelayanan, kamu pulang. Dari belakang ada suara, Bapak sudah dipanggil Tuhan. Teriak saya, wah, jeblok. Saya pingsan juga. 2 kali seumur hidup saya pingsan. Saya ini kecil-kecil tapi perkasa juga sebetulnya. Makanya saking perkasanya botak gitu kan. Nah, saat itulah saya mulai belajar bagaimana pencobaan yang sesungguhnya itu bukan dari dunia luar, bukan dari iblis, tapi dunia luar dan iblis memakai diri kita yang tidak kita sadari. Karena saya merasa kuat, karena saya merasa mampu, karena saya merasa bisa. Waktunya tidur, waktunya istirahat, saya bilang, nanti, belum ngantuk. Waktunya makan, saya bilang, belum lapar. Kalau perlu makanannya apa menunya? Begitu menunya cuma tempe goreng, nanti
belum ada nasi goreng lewat, belum ada nasi goreng pete lewat, wah gitu ya. Jadi makan bukan waktunya makan, tapi nunggu lapar. Tapi disitulah di satu titik Tuhan mulai tegur saya dengan sakit GERD yang luar biasa. Bahkan begitu saya lihat hasil ronsennya, di lambung saya sudah ada satu kebocoran, dan itu yang menyebabkan orang sakit mah meninggal. Jadi dari situ 15 hari saya dirawat di rumah sakit. Pas beberapa bulan kemudian saya diundang pelayanan, saya mampir ke sini, semua orang bilang ini, kok badan kamu kurus? Dalam hati saya, udahlah nggak usah nanya kurus, yang penting saya masih hidup. Sampai sekarang saya tidak mengejar untuk saya jadi pribadi yang gemuk gitu, tapi saya mengejar saya sehat. Karena itu paling penting, pencobaan. Makanya sekarang saya mulai mencobai diri saya sendiri dengan apa? Dengan memposting makanan. Jadi kalau saya diajak makan atau apa, anak saya bilang gini, Papi suka pamer-pamer gitu kan. Kapan diajak? Kemarin saya ajak dia. Ini salah satu yang Papi posting nih. Babi mohyong. Wah, dia langsung habis. Saya belum habis, saya belum bersih loh, piringnya habis. Kuah-kuahnya sampai habis. Belum nih, hebat juga nih anakku nih. Makannya lebih banyak dari papinya. Yang nggak tahu. Oh, gitu ya? Udah tahu ya? Ya siapa sih yang ngajak? Nah, artinya bagaimana kita bisa keluar dari zona ini? Mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi pribadi yang menang, yang bisa keluar dari tantangan, pribadi yang menang, yang keluar dari pencobaan. Yang pertama, mari kita membuka di dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Yang sudah menemukan boleh dibaca dengan suara yang keras. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23, begini firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada di situ ada ya. Ada di depan ada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini kayaknya ayat ini lama-lama harus dibalik dah. Oh, nggak ada yang baca di situ loh. Silakan udah ketemu baca. Dari tadi saya sengaja nunduk loh. Ini ada nggak ya yang baca di depan? Padahal dari tadi saya duduk di situ aja. Ayat khotbah aku nih. Padahal udah ada di sana. Ya kan? Yang pertama, bagaimana kita menjadi pribadi yang bisa keluar dari zona pencobaan, zona masalah. Kalau tadi saya bertanya, berapa banyak jemaat Tuhan di sini yang sering dapat masalah? Ada yang angkat tangan, ada yang nggak ngaku, ada yang malu-malu. Intinya pada saya dan Bapak Ibu Saudara sama, kita ini memang hidup dekat dengan pencobaan dan masalah. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa keluar, menang daripada semuanya itu? Yang pertama adalah jaga hati. Menjaga hati. Kalau orang dunia saja mereka bisa nyanyi, jagalah hati, jangan kau. Nah, penyanyi dangdut juga. Oh, yang depan. Jangan kau nodai. Kan? Orang dunia aja bisa mengatakan gitu. Apalagi kita, anak-anak Tuhan yang punya firman Tuhan yang mengingatkan kita, jagalah hati. Kadang-kadang, kenapa saya katakan pencobaan itu memang dari dunia luar atau dari iblis. Tapi yang tidak kita sadari, pencobaan itu sebetulnya dunia luar dan iblis memakai kita untuk menjadi alat untuk mencobai diri kita. Itu yang karena kita tidak menjaga hati, sehingga ada kejatuhan. Kenapa Hawa yang memulai kejatuhan manusia di dalam dosa? Baru kemudian Adam, baru kemudian mulai itu Kain, baru kemudian mulai di seluruh dunia. Karena tidak menjaga hati. Ketika iblis yang menyamar sebagai si ular itu, yang mendekati Hawa, dia berkata, Hawa, coba
makanlah. Si Hawa punya, jangan iblis, sebab kata Allah, aku gak boleh memegang aja, gak boleh. Itu kan kata Allah, coba ambil. Karena Hawa tidak menjaga hatinya, dia mulai tergoda. Lihat kemolekan dari buah pengetahuan baik dan jahat itu. Memang dikatakan dalam firman Tuhan, buah itu berbeda dari buah yang lain. Dan Allah berkata, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan. Tapi ingat, jangan yang ada di tengah itu. Tapi karena Hawa tidak menjaga hatinya, dan Allah tahu manusia pada prinsipnya itu memiliki kehendak bebas. Dan Hawa memilih kehendak bebas yang salah. Dia tidak menjaga hatinya. Dia memilih apa kata si ular tadi, si iblis yang menyamar sebagai ular tadi. Dia mengambil, dia memakannya. Dan saat itu dia belum menyadari, begitu dia memakannya, dia merasakan sesuatu yang nikmat. Makanya di dalam kitab Amsal juga dituliskan ya, roti curian itu lebih nikmat rasanya. Benar kan? Kadang-kadang kita tidak menyadari ya, sesuatu yang kita ambil karena kita mencuri, itu rasanya iya enak loh. Ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya sakit perut, ujung-ujungnya kita kena hukuman. Firman Tuhan udah tuliskan. Nah, ketika dia datang kepada Adam suaminya, Adam, aku punya sesuatu yang enak, coba rasakan. Adam pun tidak menjaga hatinya. Dia tidak bertanya, dari mana buah itu? Siapa yang memberi? Karena dia saking cintanya kepada istrinya, dia ambil buah pengetahuan baik dan jahat dari tangan istrinya itu. Dia pun memakannya, nikmat. Dan saat itulah mereka menyadari dosa, pelanggaran sudah ada di dalam hidup mereka. Mereka mulai tahu apa artinya ketelanjangan. Mereka mulai malu, mereka mulai takut. Sehingga mereka menyembunyikan diri ketika Allah yang masih belum menjaga jarak dengan manusia datang mencari Adam dan Hawa. Firman Tuhan katakan, Adam, Hawa, di mana kamu? Adam ini, aku di sini. Tuhan Allah tahu Adam sudah melanggar, Hawa sudah melanggar. Adam dan Hawa tidak menjaga hati. Dan saat itulah Tuhan Allah berkata, mulai hari ini, hai engkau Adam, engkau akan berjelih lelah untuk istrimu. Adam menyalahkan Hawa, Hawa mau disalahkan. Hawa bilang ini, tapi ular ini yang menyalahkan, yang mempengaruhi aku. Tapi Tuhan juga bilang, karena Hawa tidak menjaga hatinya, mulai saat ini, hai perempuan-perempuan, aku akan mengalami yang namanya sakit. Kesakitan dalam melahirkan, sakit melahirkan dan sebagainya. Tapi si ular, dia bilang, bukan aku, tapi iblis tuh yang masuk dalam tubuhku. Tuhan juga berkata, mulai hari ini, engkau akan berjalan dengan perutmu dan engkau akan memakan abu bekas bakaran. Segala sesuatu ada hukumnya. Segala sesuatu karena ketidakhati-hatian, karena tidak menjaga hati kita dengan kewaspadaannya. Kenapa kita celaka? Karena kadang-kadang kita tidak waspada, benar? Makanya firman mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Artinya apa? Hati adalah pusat dari hidup manusia. Ketika hati kita benar, hati kita lurus, seperti yang firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau hati kita udah bilang gini, tak benar, hati kita gak percaya, itu kan kata kamu sih gak ngerasain. Karena kita mulai membanding-bandingkan, mulai
berargumen gitu ya. Akhirnya kita tidak menjaga hati. Ketika itulah kita tidak menjaga hati, maka pencobaan, tantangan, masalah akan datang kepada kita. Makanya kata kunci yang pertama, bagaimana kita menjadi pribadi yang menang, pribadi yang bebas dari masalah, tantangan, dan pencobaan adalah yang pertama apa? Jaga. Coba ucapkan sama-sama. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di dalam, di depan. Nah, kan? Jaga hati. Yang kedua, mari kita akan membuka di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Efesus pasal yang ke-6. Di sini ada nggak? Nggak ada. Berarti boleh nyontek. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu silakan baca dengan suara yang keras. Belum ada yang ketemu? Ayat silakan apa? Pasal 6 ayat yang ke-17 firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Wes, puji Tuhan. Terima kasih. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang pertama tadi apa? Kalau kita mau menang dari masalah, tantangan, pencobaan, yang pertama apa? Jaga hati. Yang kedua, memperkatakan firman Tuhan. Siapa di sini yang kalau kalau puasa, gitu ya, puasa bukan puasanya kita ya, puasanya saudara sepupu kita, suka lihat di televisi, di RCTI kalau siang jam 2 sampai jam berapa gitu, ada anak-anak kecil yang disuruh maju, terus kemudian hostnya Irfan Hakim gitu ya, terus kemudian anak-anak kecil itu mereka maju nggak pegang apa-apa, terus kemudian dia silahkan ucapkan kitab ini, ayat ini gitu ya, terus mereka saya mau tanya, berapa banyak jemaat Tuhan di sini yang sudah hafal dari Kejadian sampai Wahyu? Angkat tangan. Nggak ada. Jangan marah sama saya cuma nanya loh. Si ibu itu tadi udah banyak masalah, sekarang marah sama saya. Saya padahal cuma nanya loh. Oh, tidak marah ya? Senyummu menarik hatiku. Digorok sama suaminya nanti saya. Dibalik. Berapa banyak yang sudah selesai membaca kitab Kejadian sampai Wahyu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa kali? Sudah berapa kali selesai? Oh ya, ada yang 3 kali, 5 kali, 1 kali, 2. Oh ya, berapa kali? 1. Itu luar biasa. Kenapa? Masalahnya ini. Kenapa? Bukan pertanyaannya. Kenapa? Walaupun kita sudah selesai berkali-kali, kita tidak hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah luar biasanya Alkitab yang kita punya. Apa luar biasanya? Firman Tuhan katakan, ketika kita hidup di dalam firman itu, dan firman itu menghidupi kita, maka firman itu yang berbicara. Kalau kita saking hafalnya dari Kejadian sampai Wahyu, itu berbahaya. Makanya kenapa kita tidak pernah menang melawan saksi Yehova. Hafal loh mereka loh saksi Yehova. Di Ciponto masih banyak nggak saksi Yehova? Oh, saya dulu sampai ngejar-ngejar anak remaja. Saya ajak tuh, yuk kita kejar, itu ada saksi Yehova. Kejar, nggak ketemu. Nggak tahu mereka sembunyi di mana. Saya ingat waktu itu. Mereka hafal, tapi maknanya disalahgunakan, bukan disalahartikan, maaf. Kenapa? Menurut mereka ayat demi ayat itu terpisah, sementara kita berbeda.
Kitab Kejadian 1 nggak bisa dipisahkan dengan kitab Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang 1 tidak bisa dipisahkan dari ayat yang kedua. Saling berhubungan. Makanya kenapa dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ujungnya satu, yaitu tentang berita keselamatan dan kemuliaan. Tapi Tuhan juga mengajar kepada kita, kita tidak boleh kalah dengan orang-orang di luar kita. Mungkin kita tidak hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan saya kebetulan kalau di sekolah minggu, saya selalu dipercayakan di kelas yang paling kecil. Saya sampai cerita ke anak saya, kamu percaya nggak? Anak-anak sekolah minggu di kelasnya papi yang papi pegang, selama pandemi dari awal 2019 sampai selesai, mereka sudah 3 kali selesai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan kelas saya rata-rata kelas 1 sampai kelas 3. Selesai loh mereka. Karena mereka ada yang namanya, saya bersama dengan tim sekolah minggu membuat satu program yang namanya Badeno, baca, dengar, nonton. Baca yaitu anak-anak, untuk anak-anak. Jadi secara psikologis saya mulai membuat satu jembatan gitu ya. Anak-anak yang senang membaca gitu ya, mereka senang kalau membaca. Lalu saya ajarkan baca seperti membaca cerita. Jadi ketika kamu membaca kitab Kejadian, kamu baca seperti membaca cerita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk. Anak-anak mulai suka karena seperti membaca cerita. Kemudian dengar. Bagi anak-anak yang auditori, saya mulai merubah, ganti Alkitabmu yang ada suara. Kan sekarang ada ya Alkitab yang ada suara ya. Namanya Auditory Bible. Mereka sambil tidur pun. Dan saya mengajarkan mereka, nggak apa-apa, kamu sambil tiduran, kamu sambil mungkin kamu sambil makan, kamu sambil dengerin firman Tuhan. Mungkin bagi banyak orang itu salah, tapi saya mengajar mereka mulai dulu belajar untuk menyenangi. Tapi ketika mereka mendengar, karena auditori, ya kan, apa yang dia dengar itu banyak yang diserap. Lalu ada yang nggak suka membaca, begitu baca kan kadang-kadang banyak ya. Di sini siapa? Bapak Ibu, Saudara, ada yang Alkitab itu seperti obat tidur? Ada nggak? Begitu baca, baru baca 1 ayat gitu ya, baru baca 1 ayat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya pernah dulu di kampus ya, di asrama, akhirnya saya dapat teguran. Nggak boleh makan pagi, nggak boleh makan siang. Ya udah, saya punya duit jajan. Kenapa? Gara-gara saya dihukum. Kan kami kalau setelah jam 9 sebelum tidur baca Alkitab ya. Saya baca tuh mau tidur. Baca jam 9:30, anginnya jam 4:30. Itu pun karena ada bel yang bunyi, kaget ya. Berarti saya semalam tidur dong waktu baca Alkitab. Udah gitu posisinya nungging gitu. Ada kakak tingkat yang sekamar dengan saya bilang gini, dilaporin saya, besoknya saya nggak dikasih sarapan, nggak dikasih makan siang. Untuk rumah saya dekat dengan kampus, pulang minta duit jajan saya, pintar saya. Kalau ini dikasih Tuhan, saya mau katakan, kenapa kita kadang-kadang kalah dengan orang di luar? Kenapa kadang-kadang ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak benar, kenapa kadang-kadang ketika ada pengajaran-pengajaran dalam tanda petik sesat, kita tidak bisa melawan? Karena tidak ada satupun firman yang hidup di dalam hidup kita. Dan kenapa kalau hari ini saya men-sharekan bagaimana kita keluar, kita menjadi pemenang, kita bisa mengalahkan pencobaan. Yang kedua setelah menjaga hati, yaitu kita memperkatakan firman. Mari kita kembali di dalam ayat yang tadi, Lukas pasal 14 tadi. Jawabannya ada di situ. Selain ayat yang tadi, yaitu dengan roh dan firman.
Mari kita akan kembali lagi di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-14 tadi. Mulai ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan melihat yang pertama, Lukas pasal yang keempat, bukan 14 ya. Lukas pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-1. Kita lihat ayat yang keempat. Yang pertama, kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras ya, supaya iman kita timbul dari mendengar firman Tuhan. Ayat yang keempat, baca dengan suara yang keras. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Dah, stop sampai di situ. Kata Yesus apa? Ada tertulis. Atau kalau dalam bahasa aslinya, ada firman. Dan di dalam pasal ini Yesus mengatakan itu sampai 3 kali. Yang pertama, ketika dia dicobai oleh iblis untuk pertama kalinya. Ayat yang ketiga, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Siapa di sini yang kalau lagi lapar terus kemudian ditawarin enak gitu nolak? Tadi aja saya pura-pura malu. Nanti aja nggak usah repot-repot. Begitu dibawa ke kantor, kita langsung ambil, tadi enak ya. Karena dia ada sosisnya tadi. Sebetulnya aku mau nambah. Cuma udah diajak yuk ke atas yuk gitu. Aku udah mau nambah loh. Awas kalau dimasukin ya nanti ya. Katanya Kak Adi juga ya. Siap. Oke, ya kan? Tadi ngomong apa saya? Jadi kalau di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan iblis mencobai. Orang lapar dicobai, ada makanan enak. Apalagi dia tahu Tuhan bisa melakukan mujizat. Sebetulnya Tuhan bisa nggak, Bapak Ibu Saudara? Bisa. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat. Orang mati aja sembuh. Orang mati aja hidup. Kalau saya beda. Kalau saya orang buta berjalan, orang lumpuh melihat. Bingung kan? Mikir loh. Tahu nggak maksudnya? Kalau Kak Adi berdoa, orang buta berjalan, orang lumpuh melihat. Tahu nggak maksudnya? Pemain musik, singers tadi, tahu nggak? Halo, singersnya. Pura-pura nggak ada Kak Adi loh. Tahu nggak maksudnya Kak Adi? Kalau Kak Adi tanya jawab. Kalau nggak dijawab ditanya terus. Tahu nggak maksudnya Kak Adi? Kalau Kak Adi berdoa untuk mujizat, orang buta berjalan, orang lumpuh melihat. Tahu maksudnya? Atau Bapak Ibu ada yang tahu? Hah? Suka-suka mulut saya. Maksudnya jawabannya, tahu nggak maksud saya yang saya katakan? Artinya apa? Nggak ada mujizat. Mau saya berdoa buat orang buta, dia berjalan, ya dia buta, tetap buta. Tapi karena dia nggak pincang, ya jalannya biasa, tetap. Makanya orang buta berjalan. Orang lumpuh karena nggak bisa jalan, ya matanya normal, nggak sembuh-sembuh. Ya udah dia jalan, tetap jalan begini. Kakinya nggak sembuh, artinya nggak ada mujizat. Tapi Tuhan beda. Dia bisa melakukan mujizat. Dia bisa mengadakan mujizat. Tapi di situ Tuhan menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan manusia hidup dari roti saja yang penting, tapi di situ Yesus berkata, ada tertulis. Maksudnya apa? Ada firman. Kemudian diulang di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8. Di sana dikatakan ayat yang ke-7, jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yesus bukan Allah yang bodoh. Iblis bisa menawarkan sesuatu yang membuat menarik. Dia nggak tahu dunia ini milik siapa. Yang menciptakan Yesus, yang membuat adalah Yesus. Dia nyuruh-nyuruh, kalau kamu menyembah aku, semua akan jadi milikmu. Siapa kamu?
Makanya, tapi Yesus sudah menjawab seperti itu. Tapi ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, yang kedua, apa kalimat yang pertama? Ada tulis, ada firman. Lalu yang ketiga, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9 dan 10, ketika Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah, iblis menyuruh, terjunkanlah dirimu, gak akan mati, gak akan luka. Malaikat-malaikat akan menantang kamu, sebab kamu adalah orang yang luar biasa. Yesus tahu, kenapa aku nurutin kamu? Kalau aku nurutin kamu berarti aku kalah sama kamu. Tapi Yesus sudah menjawab seperti itu. Yesus menjawab ayat yang ke-10 dengan kalimat apa? 1, 2, 3. Kurang kencing jatuh saya. Kaget deh. Siapa sih ngagetin? Sekali lagi yang keras. Ada firman. Ada tertulis. Ini rahasianya. Kenapa kadang-kadang kita kalah? Bukan hanya kalah atas pencobaan, tapi kita kalah ketika kita berdebat tentang kebenaran karena kita tidak paham. Padahal sebetulnya di dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah tertulis segala rencana, segala rancangan, segala hal yang Tuhan perkatakan atas kita. Kenapa kita bilang ini? Kenapa aku selalu dicobai ya? Nangis-nangis. Padahal firman Tuhan katakan apa? Katakan, ada tertulis. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami kita ganti. Pencobaan-pencobaan yang aku alami tidak akan melebihi kekuatanku. Karena kadang-kadang kalau secara manusia ya, bahasa manusianya, antara kita lupa dan kita tidak tahu bahwa di Alkitab sudah dituliskan. Bahkan kita mungkin sering menyanyikan dengan satu pujian, bahkan maaf, W.L. Singer mengajak kita selalu mengajarkan atau mengajak kita, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi begitu ada masalah, Pak Hendi, Bu Yati datang ke rumah dong, doain aku. Benar gak? Padahal kita bisa katakan, ada tertulis. Bagiku mungkin itu mustahil, tapi bagi Allahku tidak ada yang mustahil. Dan saya ingat, makanya sampai hari ini saya masih belum bisa nyanyi. Kalaupun jemaat nyanyi lagu baru mau bilang ini udah merinding saya. Yang sampai akhir, udah sampai di situ aja ya. Tahu ya lagu itu ya? Saya sampai hari ini masih belum bisa nyanyi lagu itu. Kenapa? Saya selalu diingatkan ketika hidup dan mati itu batasnya tipis. Saya hanya terucap di dalam diri saya. Saya terucap ini, Tuhan, kalau saya memang harus selesai hidup saya hari ini, tepat di hari ulang tahun saya 16 Desember 2016, saya siap. Tapi kalau tugas saya belum selesai, izinkan saya memulai hidup yang baru. Sebab ada tertulis, darahmu, kuasamu, itu yang menyembuhkan aku. Dan tiba-tiba saya tidur. Di tengah-tengah tidur itu, jujur, saya bermimpi. Ada anak-anak sekolah minggu yang sedang menyanyi sampai akhir. Nah, pokoknya dan seterusnya. Saya masih belum bisa melanjutkan itu. Dan begitu saya bangun, saya melihat ada sesuatu mujizat yang luar biasa. Bahkan ketika dokter datang, kemudian dokter itu bilang ini, Pak Theo, hari ini adalah ronsen yang terakhir untuk melihat perkembangan dari lambung dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Begitu saya dibawa ke ruang ronsen dan hasilnya ditunjukkan, luka di lambung itu sudah tertutup.
yang tadinya hitam dan bergaris-garis sekarang sudah mulai putih. Dan dokter itu bilang, ini luar biasa. Biasanya kalau orang sudah mengalami tukak lambung atau bolong lambung atau GERD yang parah, satu, dia lewat. Yang kedua, kalaupun itu tertutup, butuh waktu 3-6 bulan. Tapi saya hanya butuh waktu 15 hari. Walaupun hari ini sampai hari ini saya masih takut, tapi biasanya gini, biar gak malu gitu kalau lagi pada makan pakai sambal gitu ya. Saya juga ngambil sambal, coba buat hiasan aja. Kalau yang lain pada colek-colek enak sampai kalau saya coba cocok-cocok biar gak malu. Kali gak pakai sambal, pakai cocok-cocok doang, gitu kan. Orang bisa minum kopi gitu ya. Saya masih minum kopi, tapi mulai sekarang sudah tidak boleh pakai gula lagi. Dan kopi yang dibuat panas-panas langsung gitu, supaya keringat keluar dan itu jadi detok, racunnya keluar. Jadi bapak ibu yang mau sehat ya, mulai sekarang, apalagi bapak-bapak, kalau minum kopi jangan ditunggu dingin ya pak, panas-panas 1 gelas, kalau perlu nggak pakai gula, minum. Begitu berkeringat itu tandanya sehat, karena racun itu keluar, detok namanya. Atau kadang-kadang keluar dari keluar air kencing kita lebih kental karena racunnya itu dibuang. Jangan ditunggu kopinya dingin, apalagi sendoknya nggak dia keluarin, itu racun yang membuat GERD, yang membuat kematian. Sederhana tapi berbahaya kan? Saya ingat itu ada firman yang mengatakan, darahku, pengorbananku itu yang menyembuhkan kamu. Makanya saya memperkatakan firman itu. Dan saat saya memperkatakan firman itu, ada mukjizat terjadi. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah beban hidup, perkatakan, ada Tuhan yang tidak akan meninggalkan aku. Firman Tuhan katakan, apabila kamu jatuh, firman Tuhan katakan apa? Kita tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganmu. Bukan berarti kita terus gak akan jatuh, tiba-tiba mau jatuh, tiba-tiba berdiri lagi. Seperti bukan. Tapi ada penyertaan, ada kuasa yang akan menjaga kita. Itu yang kedua. Menang dari pencobaan. Yang pertama tadi apa? Jaga hati. Yang kedua, memperkatakan firman. Mulai hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara harus belajar untuk itu. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita buka di dalam Mazmur 111. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Silakan yang sudah ketemu, boleh baca dengan suara yang keras dan lantang. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan. Bisa dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, bagaimanapun kondisi kita, ketika kita sudah bisa menjaga hati, ketika kita sudah mampu untuk memperkatakan firman, tapi yang tidak kalah penting yang ketiga adalah hidup takut akan Tuhan. Karena apa? Di sana dikatakan semua orang yang melakukan disebut adalah orang yang berakal budi yang baik. Dan artinya kalau kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu seturut dengan apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan dengan seturut apa yang dituliskan, diperkatakan oleh firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang sanggup untuk menjaga hati kita untuk seperti firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena tanah yang kau injak akan menjadi milik pusakamu.
Berkat bagi orang percaya itu bukan kita cari, tapi karena berkat itu sudah disediakan untuk kita. Tapi kita harus balik itu, berkat yang harus mengejar kita mencari orang-orang benar, umat pilihan Allah. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang mau menang atas pencobaan, masalah dan persoalan hidup? Satu, jaga hatimu dengan kewaspadaan. Yang kedua, belajarlah untuk memperkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, hidup selalu takut akan Tuhan. Apakah kita pernah gagal? Ya, pasti. Tapi jangan pernah menjadikan kegagalan itu senjata untuk kita. Yang namanya manusia, yang namanya kita masih lemah, jangan. Tapi cepat berbalik kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan aku dengan hikmat-Mu. Dan saya mau mengajarkan satu teori. Kalau engkau orang yang auditori itu begitu mendengar. Nah, biasanya orang yang suka gosip itu karena auditorinya kuat. Sekarang dibalik, jadilah auditori yang mendengar firman Tuhan. Dan ketika saya, Bapak Ibu Saudara, mendengar firman Tuhan dan menyimpan itu dalam hati kita, pelihara itu. Kemarin Pak Hedi bilang loh, firman Tuhan itu, di dalam firman Tuhan itu mengatakan, simpan itu. Belajar untuk memperkatakan. Seperti Yesus saja memperkatakan seperti ada tertulis. Yesus loh. Kita ini adalah umat ciptaan Tuhan yang lemah. Kalau kita memperkatakan itu dengan iman, pasti mujizat terjadi, pertolongan terjadi, berkat pemulihan itu terjadi, kuasa dinyatakan atas kita. Amin. Berapa banyak saya, Bapak Ibu Saudara tempat ini yang rindu untuk mengalami itu. Saya tidak tahu apa persoalan Anda, masalah Anda, tapi saya percaya seperti yang firman Tuhan katakan, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang tidak akan pernah kalah oleh maut, yang tidak akan pernah kalah oleh masalah, yang tidak akan pernah kalah oleh sakit penyakit, yang tidak pernah kalah oleh persoalan. Tapi kita akan menjadi orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang pemain musik WL Singers untuk maju ke depan.